Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggraeni. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, tingkat 1 semester 2. Saya mengambil program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan tutorial mengenai cara membuat database menggunakan PostgreSQL. Kita langsung saja karena saya telah mendownload atau menginstal aplikasi PostgreSQL-nya. Maka kita buka langsung saja aplikasi Postgre-nya. Nah, ini merupakan tampilan pada aplikasi PostgreSQL. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat sebuah database baru. Caranya kita klik pada server. Kemudian, untuk membuat database, caranya kita klik pada database yang ini. Kemudian, kita klik kanan. Kita pilih create, kemudian database. Maka akan muncul box dialog seperti ini. Untuk selanjutnya kita masukkan nama pada file database sesuai yang nama database yang akan kita buat. Misalkan namanya yaitu kasir restoran. Ketika sudah, maka kita klik save yang ada di bawah. Setelah kita save, maka kita lihat di bagian kiri pada list database ada kasir restoran yang barusan kita buat. Nah, yang ada tanda X-nya ini. Kemudian langkah selanjutnya kita klik pada kasir restoran. Kita akan membuat sebuah tabel. Caranya yaitu pada skema kita pilih pada skema, kemudian kita klik. Kemudian di sini ada tabel. Caranya klik kanan, kemudian create, kemudian pilih tabel. Maka akan muncul box dialog seperti ini. Nah, di sini ada file name. Kita tambahkan pada name ini yaitu nama tabel yang akan kita buat. Misalkan tabel pembeli. Setelah selesai membuat tabel, langkah selanjutnya kita akan membuat kolom. Kita masuk, klik pada kolom. Kemudian add new pada tombol plus. Untuk selanjutnya kita isi pada file name. Untuk atribut yang pertama yaitu kita kasih ID pembeli. Dengan data tipe serial, di mana serial ini berfungsi untuk auto increment, yaitu ketika nanti kita mengisi pada ID pembeli, maka ID pembeli tersebut akan berurutan secara otomatis. Kita yes pada not null dan primary key-nya. Kita add new lagi untuk menambahkan atribut. Pada file name kita kasih atribut yang kedua yaitu nama pembeli. Kemudian pada data tipe untuk nama pembeli kita kasih karakter varying. Kemudian pada length kita kasih 30, di mana jumlah karakter pada nama pembeli
kita kasih cuma 30 jumlah karakternya. Kita tambah lagi apabila masih ada atribut yang kita butuhkan. Kemudian kita isi dengan atribut alamat. Data tipenya samakan, yaitu karakter varying. Panjang karakternya kita kasih 30. Setelah selesai, maka kita save. Nah, tabel yang barusan kita buat akan tampil di sebelah kiri. Untuk membuat tabel yang lainnya yang masih kita butuhkan, itu caranya sama seperti langkah yang barusan kita buat. Nah, di sini sebelumnya saya telah membuat sebuah database yang sama, yaitu kasir restoran. Dan membuat beberapa tabel. Nah, ini tabel pada kasir restoran yang sebelumnya saya sudah buat. Langkahnya sama seperti yang tadi. Di sini ada tabel kasir, kemudian tabel koki, tabel makanan, sama tabel pembeli. Untuk langkah selanjutnya, saya akan menambahkan sebuah data pada tabel, misalkan akan menambahkan data pada tabel pembeli. Caranya klik kanan pada tabel pembeli, kemudian pilih script. Nah, untuk menambahkan, kita pilih yang insert script. Kita klik. Nah, maka shortcode-nya akan muncul otomatis. Kita hanya mengisi pada bagian value-nya, kita kasih tanda petik sesuai urutan field-nya. Yang pertama yaitu kita kasih contoh 00001. Kemudian yang kedua ada nama pembeli. Kita kasih nama Alice. Kemudian yang ketiga untuk alamat, kita kasih alamat yaitu Batu Ruyuk. Setelah selesai, kita coba refresh. Kita klik yang ini untuk merefresh. Untuk mengeceknya apakah sukses, kita klik kanan pada tabel pembeli. Kemudian pilih yang view atau edit data. Kemudian pilih yang row. Nah, data yang sudah kita masukkan tadi akan muncul pada tabel pembeli seperti ini. ID pembelinya 1, nama pembelinya yaitu Alice, dengan alamat Batu Ruyuk. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan mencoba merubah data ini. Caranya kita klik kanan pada tabel pembeli. Untuk mengubah sebuah data, klik kanan pada tabel pembeli lagi. Kemudian pilih script. Nah, untuk mengubah, kita pakai yang update script.
Nah, ini shortcode untuk mengubah sebuah data. Misalkan saya akan mengubah pada nama pembeli pada tabel pembeli. Kita hapus ID pembeli sama alamatnya. Yang akan kita rubah yaitu namanya menjadi Reni, where di mana kondisi sebelumnya pada nama pembeli itu dengan nama Elis. Kemudian kita coba refresh dulu. Setelah itu kita lihat, masuk ke edit data, kemudian raw. Maka terlihat perubahannya pada nama pembeli yang tadinya Elis, setelah kita merubahnya dengan shortcode barusan, itu berubah menjadi Reni. Untuk langkah selanjutnya, saya mencoba menghapus data tersebut. Caranya sama, klik kanan pada tabel pembeli, kemudian pilih script. Untuk menghapus kita pilih delete. Nah, ini shortcode untuk menghapus sebuah data. Di mana pada kondisi yang sebelumnya yang akan kita hapus, misalkan kita kasih kondisi pada nama pembeli, di mana dengan nama pembeli tersebut isinya bernama Reni. Nah, setelah selesai kita coba di-refresh dulu. Kemudian kita lihat, klik tabel pembelinya, masuk, kemudian klik yang edit data, kemudian raw. Nah, maka data yang tadinya ada pada tabel pembeli, setelah kita hapus atau kita delete, maka data tersebut akan hilang semuanya. Jadi data pada tabel pembeli akan kosong seperti ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya berikan mengenai tutorial, yaitu cara membuat database menggunakan PostgreSQL dan beberapa fungsi dari insert, update, dan delete.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.